Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Kita lanjutkan lagi ceritanya. Dan saya minta maaf akhir-akhir ini sering terlambat up videonya dan terlalu sedikit durasinya. Hari Sabtu di sini sudah mulai Imlek ya. Jadi kerja rodi terus setiap hari, tapi saya akan berusaha setiap hari untuk up ceritanya walaupun cuma sedikit ya. Oke, langsung saja ke ceritanya. Di cerita sebelumnya Niko sangat marah karena dia merasa tertipu, dan di sini dia benar-benar marah ya kepada Tiara sehingga melemparkan Tiara ke ranjang. Penasaran kan apa yang akan dilakukan Niko kepada Tiara? Langsung saja ke ceritanya, selamat mendengarkan. Tempat tidurnya empuk dan dia mendarat dengan terpental sebelum akhirnya sadar dari pernyataan Niko yang berani barusan. Apa yang kamu lakukan? Tiara menanyanya dengan tajam dengan ekspresi panik di matanya. Matanya yang berkilau terlihat seperti anak rusa yang ketakutan, yang hanya membuat pria itu ingin menggertaknya dengan keras. Saat dia mempelajari wanita itu seolah-olah ada sesuatu yang terbangun di dalam tubuhnya. Apa yang sedang saya lakukan? Tentu saja saya menjadi priamu. Sambil berbicara, dia melemparkan mantel yang telah dia lepas ke samping, lalu melepas dasinya sebelum menurunkan tubuhnya, menjebak Tiara di antara tempat tidur dan lengannya. Tiara merasa takut ketika melihat wajah tampannya semakin mendekat. Saat memikirkan pernyataan Niko, dia tiba-tiba panik. Dia meletakkan tangannya di dada Niko, suaranya bergetar karena ketakutan. Pergilah, lepaskan saya. Sayangnya dia tidak bisa mendorong tubuh Niko yang berat itu menjauh. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia hanya ketakutan sehingga dia mulai melawan dengan seluruh tubuhnya. Seperti seekor binatang buas yang terperangkap yang melakukan perlawanan terakhir. Bahkan ada beberapa kali ketika dia hampir melepaskan diri darinya. Ketika dia merasakan perlawanan Tiara yang gigih, matanya sedikit marah dan dia menekan wanita itu lebih keras ke tempat tidur. Jangan sentuh saya, menjauhlah dari saya, teriaknya dengan suara serak. Pada saat itu, Niko menyadari bahwa wajah Tiara yang berlinang air mata dipenuhi dengan keputusasaan. Dia terkejut dan hatinya tiba-tiba terasa sakit. Pada akhirnya, dia menyerah pada gagasan untuk mengintimidasi Tiara, lalu mendudukkan kepalanya dan penuh kasih dan memberikan ciuman ringan di antara kedua alis Tiara. Jangan takut, saya tidak akan melakukan apapun padamu. Tiara memejamkan matanya saat tubuhnya gemetar hebat. Butuh beberapa detik sebelum dia bereaksi dan membuka matanya. Apakah itu benar? Dengan mata penuh air mata, dia menatapnya dengan tatapan meragukan. Tentu saja, itu benar. Niko mengangguk lalu terdiam. Nada suaranya sedikit berubah dan dia tersenyum penuh arti saat dia melanjutkan. Saya tidak akan melakukan hal lain, tapi... Niko sengaja menjeda kalimatnya dan kemudian dia mencium bibir Tiara. Saya harus melakukan ini. Matanya membelalak saat dia merasakan bibir Niko menempel di bibirnya, dan dia menatap kosong ke arah Niko saat pikirannya kosong karena terkejut.
Dia tidak mempermasalahkan kurangnya perhatian Tiara saat dia terus menciumnya dengan penuh perhatian. Dia menciumnya dengan lebih lembut kali ini daripada apa yang dia lakukan pada malam sebelumnya. Tiara hampir tenggelam di dalam ciumannya lagi, sementara dia dalam keadaan melayang, tangannya tanpa sadar meremas spray di bawahnya. Suasana di dalam kamar berangsur-angsur menjadi panas. Sebelum Niko melepaskan Tiara, nafasnya terengah-engah. Waktu yang lama telah berlalu. Melihat wanita yang linglung di tempat tidur, dia membuat keputusan. Tetaplah bersama saya, Tiara. Kembalilah pada saya. Dia tertegun saat mendengar permintaan Niko. Setelah termenung sejenak, dia berseru kaget. Niko, apa kamu sadar apa yang telah kamu katakan? Kamu pasti sudah gila. Saya tidak gila. Dia menekan pundak Tiara dengan keras, wajahnya bahkan lebih serius dari sebelumnya. Dia menatap Tiara dengan tatapan yang dalam. Entah kamu percaya atau tidak, saya hanya ingin kamu tetap berada di sisi saya. Bukan hanya karena Gary menyukaimu, tapi karena saya juga tidak bisa hidup tanpamu. Kepalanya meledak dengan keras saat mendengar pernyataan itu, membuatnya kebingungan. Matanya membelalak dan pupilnya yang gelap dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Kamu, apakah ini pengakuan cintamu pada saya? Iya, dia mengangguk. Tiara benar-benar bingung sekarang. Melihat Tiara yang terdiam lagi, dia mendesaknya untuk menjawab. Jadi, apa jawabanmu? Dia melihat ekspresi serius pria itu. Segala sesuatu yang telah terjadi akhir-akhir ini melintas di benaknya, dan suasana hatinya menjadi sangat rumit. Jika kamu terlibat dengan cucu saya, orang-orang di sekitarmu akan kehilangan nyawa mereka karenamu. Pada saat itu, pernyataan Reksa terngiang di telinganya. Pada akhirnya Tiara memejamkan matanya, suaranya yang serak membawa sedikit kepahitan. Maafkan saya. Tidak mengherankan ekspresi Niko sedikit mengerikan. Bagaimanapun dia ditolak setelah menyatakan cinta untuk pertama kalinya. Orang lain pun pasti akan mengalami suasana hati yang buruk ketika dia melihat ekspresi pahit di wajahnya. Sedikit rasa takut muncul di dalam dirinya. Dan dia merasa bahwa dia terlalu terburu-buru dengan penolakan itu. Dia pasti akan menderita jika pria itu semakin marah, terutama karena mereka hanya berdua saja. Pada pemikiran ini, Tiara bergegas memperbaiki situasi. Niko, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Kita tidak cocok satu sama lain, dan saya tidak mampu menjadi bagian dari keluarga Samuel. Saya hanya ingin menjadi orang biasa dan tidak dihalangi untuk melakukan apa yang saya sukai. Entah mengapa setelah mengatakan hal tersebut, hati Tiara merasa sangat sakit seperti ditusuk jarum. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan kesedihan di matanya, Niko tetap bisa melihatnya. Saat dia merasakan bahwa Tiara tidak acuh tak acuh seperti yang terlihat, ekspresinya sedikit mereda. Dikombinasikan dengan apa yang baru saja dia katakan sebelumnya, dia tahu bahwa sebagian besar alasan Tiara menolaknya adalah karena tekanan dari Reksa. Saat ini memikirkan masalah ini, ekspresinya serius saat dia berjanji. Jika kamu ingin mengejar mimpimu, saya tidak akan menghentikanmu.
dan bahkan saya akan mendukungmu. Tentu saja, itu juga berarti saya tidak akan pernah membiarkan siapapun menghentikanmu. Tiara merasa sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pria itu masih bersikeras untuk bersamanya setelah penolakan seperti itu. Suara serius pria itu terdengar lagi di telinganya. Kamu tidak perlu peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain, terutama mereka yang memiliki pendapat tentang kebersamaan kita. Ini adalah pernikahan saya, dan saya bisa membuat keputusan sendiri. Tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk melakukan apa yang saya inginkan. Nico berhenti sejenak setelah mengatakan itu. Kemudian dia menatap Tiara tanpa rasa takut, dan bola matanya yang gelap menunjukkan kasih sayang yang mendalam untuk Tiara. Dia berkata, "Tiara, satu-satunya yang saya inginkan adalah kamu." Tiara sangat bingung tetapi bercampur dengan kebahagiaan, namun akal sehat menenangkannya dalam waktu singkat. Meskipun kata-kata Nico membuat hatinya berdebar-debar, ada terlalu banyak masalah di antara mereka. Belum lagi bagaimana mungkin Nico bisa menyukainya. Mungkin dia menyadari ketidakpercayaan dalam tatapannya, jadi dia buru-buru menambahkan, "Saya tidak akan menerima penolakan darimu." Begitu Nico mengatakan hal ini, dia membuat jawaban Tiara tertahan di tenggorokannya. Ketika dia melihat ekspresi serius dan gigih pria itu, hatinya tiba-tiba melunak dan dia mengerutkan bibirnya sebelum berkata, "Beri saya waktu untuk memikirkannya." "Oke, saya akan memberimu waktu untuk memikirkannya." Nico menyadari melunaknya sikap Tiara, jadi dia tidak memaksakan masalah itu lagi. Namun untuk mencegah Tiara menunda-nunda lagi, dia menambahkan, "Waktunya terbatas sampai malam ini. Kamu harus memberikan jawaban besok pagi." "Besok pagi? Itu terlalu cepat." Tiara mengerutkan kening merasa itu tidak cukup waktu. Dia bersikap seolah-olah tidak menyadari ketidakpuasannya. Kemudian Nico menundukkan kepalanya dan memberikan ciuman ringan padanya, dan dia berkata sambil tersenyum, "Karena tidak banyak waktu, kamu harus benar-benar memikirkannya. Jadi saya tidak akan mengganggumu lagi." Saat dia menatap pintu yang berangsur-angsur menutup, dia tidak bisa tidak menggerutu dalam hati bahwa pria ini terlalu sombong. Tapi untuk beberapa alasan yang aneh, ada ledakan kegembiraan yang tersembunyi di dalam dirinya. Kegembiraan rahasia itu bahkan membuat kesuraman yang mengikutinya selama berhari-hari menghilang. Setelah mandi, dia berbaring di tempat tidur dan menatap langit-langit di depan. Entah bagaimana dia tidak bisa tidur. Apa yang dikatakannya terus terngiang di benaknya. "Tiara, satu-satunya orang yang saya inginkan adalah kamu." Kata-kata itu menghantuinya saat dia berguling-guling di tempat tidur, merasa jantungnya berdegup kencang. Akhirnya dia tidak bisa menyangkalnya lagi. Dia harus mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia benar-benar menyukainya. Setelah memikirkannya, dia berpikir bahwa jatuh cinta padanya bukanlah hal yang aneh. Dia adalah pria yang luar biasa, jadi kemungkinan tidak ada yang bisa menolak pesonanya. Tiara masih belum bisa tidur di tengah malam. Jadi dia perlahan-lahan membuka pintu kamarnya. Awalnya dia ingin memeriksa apakah Nico sudah tidur, tetapi ternyata lampu di ruang tamu masih menyala.
Di dalam ruang tamu dia tidak tidur, sebaliknya dia mengenakan piyama dan sedang menangani hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan sambil duduk di sofa. Di bawah cahaya lembut lampu, aura tajam pria itu memudar, membuatnya terlihat tidak berbahaya. Namun demikian dia tetap saja sangat tampan. Mungkin tatapannya terlalu kuat saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Saat mata mereka bertemu, dia terkejut dan malu, merasa seolah-olah dia adalah pengintip yang tertangkap basah. Dalam sekejap gelombang panas menjalar ke pipinya. Dia bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa pipinya pasti memerah sekarang. Ini agak panas, jadi saya keluar untuk melihatnya. Dia berpura-pura merasa kepanasan dan mengipasi dirinya sendiri. Niko mengangkat alisnya sedikit tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pada titik ini dia teringat akan tujuannya keluar, jadi dia menghampirinya. Dengan tegas dia berdiri di depan Niko dan berkata, "Saya sudah memutuskan." Niko dengan penuh perhatian mendengarkan saat Tiara melanjutkan, "Saya akui bahwa saya menyukaimu, tapi saya tidak tahu apakah saya bisa bersamamu. Bagi orang luar, ini mungkin tampak seperti angan-angan, tapi dalam hidup ini, saya menyukaimu." Dia mengatakan semua yang ingin dia katakan dalam satu tarikan nafas. Ketika Niko mendengar hal ini, sudut bibirnya terangkat karena senang. Senyumnya membuatnya terlihat berdosa namun indah. Dia menarik Tiara yang gugup ke dalam pelukannya dan suaranya sangat lembut. "Karena kamu sangat tidak yakin, mengapa kita tidak mencobanya? Saya akan membuktikan diri saya kepadamu sampai semua keraguanmu hilang." Hatinya sedikit bergetar dan dia duduk di pelukannya dengan linglung. Dia menghirup aroma dingin yang unik dari pria itu. Aromanya yang membuatnya merasa nyaman tidak seperti sebelumnya. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, dia dengan hati-hati mengulurkan tangan dan melingkarkan lengannya ke tubuh pria di sampingnya. Ketika pria itu menyadari gerakan kecilnya, dia sudah tahu pilihannya, yang membuatnya berada dalam suasana hati yang sangat baik. "Tiara," panggilnya membiarkan kata-kata itu terngiang saat dia dengan lembut membelai pipi Tiara dengan satu tangan sambil perlahan mendekatinya. Keduanya berciuman di bawah cahaya putih yang terang tanpa menyadari hal lainnya. Tiara berbaring di tempat tidur di kamar yang redup, menyentuh bibirnya dengan linglung seolah-olah nafasnya masih ada di bibirnya. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa dia telah memastikan hubungannya dengan pria itu begitu saja. Dia berpikir tentang bagaimana dia pergi secara spontan sebelumnya, berpikir bahwa dia tidak akan pernah berhubungan lagi dengannya. Siapa sangka tidak hanya dia datang mengejarnya, tapi dia juga datang menerjang masuk tanpa peringatan dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Tiara tidak bisa menipu dirinya sendiri, dia menyukai Niko. Namun dia tidak tahu apakah yang dia lakukan itu benar. Dengan bersama Niko, dia akan menghadapi banyak kesulitan dan rintangan, dan masalah utama yang harus dia hadapi adalah dari orang yang lebih tua darinya. Peringatan reksa khususnya sepertinya terus terngiang di telinganya. "Saya tidak akan pernah setuju untuk membiarkanmu masuk ke dalam keluarga Samuel. Jika kamu bersikeras untuk bersama cucu saya,
maka kamu hanya akan memaksa saya. Tiara tidak tidur semalaman karena pikiran-pikiran itu menguasai dirinya. Begitu fajar menyingsing, dia bangun dari tempat tidur keesokan harinya. Saat dia melihat lingkaran hitam yang tebal di bawah matanya di cermin, dia tidak bisa menutupinya bahkan dengan alas bedak. Pada akhirnya dia menyerah dan keluar dari kamar tidur. Sementara itu Niko sudah berada di ruang tamu. Dia telah meminta pihak hotel untuk mengantarkan sarapan dan saat ini sedang menaruh sarapan yang disediakan oleh pihak hotel di atas piring. Pagi, dia menatapnya dengan lembut dan tatapannya langsung tertuju pada lingkaran hitam di bawah matanya yang membuatnya sedikit mengernyit. Kamu tidak tidur nyenyak. Dia mengangguk dan tidak menyembunyikan apapun darinya. Saya memikirkan banyak hal semalam. Apa yang kamu pikirkan? Apa kamu akan kembali bersama saya? Niko bertanya. Saya tidak akan kembali bersamamu untuk saat ini. Saya ingin tinggal di sini dan mengejar mimpi. Tiara menggelengkan kepalanya dan menolak. Dia ingin memperbaiki dirinya sendiri sehingga dia tidak akan merasa bahwa dia hanya sekadar pemanis ketika dia tinggal di sisi Niko. Kalau tidak, jika dia kembali sekarang, dia tidak akan bisa mengubah apapun dan dia bahkan mungkin akan menjadi beban. Selain itu, sekarang dia memilih untuk bersamanya. Tidak ada yang tahu bagaimana Reksa akan menghadapinya ketika saatnya tiba. Jadi daripada kembali ke nasib dikendalikan oleh orang lain, lebih baik dia tinggal di sini untuk mengejar tujuannya dan meningkatkan dirinya sendiri dalam prosesnya.